Salam bahagia rekan-rekan semua. Salam jumpa kembali. Di perjumpaan kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan aplikasi IBM SPSS Statistik, yaitu aplikasi yang sangat familiar bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, khususnya yang menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Di tutorial kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menginput data hasil kuesioner ke aplikasi IBM SPSS Statistik. Baiklah rekan-rekan semua, kita mulai saja belajar cara menginput data-data hasil kuesioner penelitian ke aplikasi IBM SPSS Statistik. Di sini saya memiliki satu dokumen ya yang berisi research framework, di mana terlihat di sini ada 4 variabel, 3 variabel independen dan 1 variabel dependent. Nah, di bawah saya memiliki kategorisasi demografi responden penelitian. Di sini saya mengkategorisasi berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan. Kemudian untuk kuesioner yang berkaitan dengan jawaban responden atas variabel penelitian, itu kita menggunakan skala 5 poin. Mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Mulai dari sangat tidak setuju diwakili angka 1, tidak setuju angka 2, cukup setuju angka 3, setuju 4, dan sangat setuju 5. Nah, angka-angka inilah yang akan kita rekap ke IBM SPSS Statistik. Nah, ini adalah indikator-indikator di kuesioner penelitian. Nah, silakan rekan-rekan buka aplikasi IBM SPSS Statistiknya. Kebetulan saya memiliki yang versi 22. Ya, rekan-rekan semua, coba kita perhatikan dan sort ke kiri bawah. Ya, di situ ada fasilitas data view, ada variable view. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengisi variable view. Silakan diklik di variable view. Nah, di sini ada nama, tipe, ukurannya, label, value, missing, sampai dengan row. Nah, coba kita perhatikan kuesioner kita tadi. Kita akan mengisi di variable view mengenai gender. Nah, gender. Kita coba isi gender dulu. Gender. Tipenya, kita bikin saja numerik. Desimalnya kita nolkan. Labelnya mungkin kita isi saja di sini gender. Ya. Value-nya apa? Oke. Diklik. Ada titik-titik 3. Silakan diklik. Kemudian nilainya isi 1. Labelnya mungkin ini untuk pria. Klik add. 2. Wanita. Add. Nah, bagaimana kalau kita ingin merubah ya? Ini pria ini mungkin kita ingin menggantinya jadi laki-laki. Laki-laki. Klik change. Saya ulangi, kita rubah laki-laki jadi pria. Sini pria, di sort ke laki-laki ini. Klik pria, change. Oke, itu cara menceng. Kalau mau hapus, remove. Nah, kita ulangi 1, pria, 8. Oke. Kemudian yang kedua, ada usia. Usia. Ya, age. Di sini desimalnya 0. Kita bikin saja di sini age. Nilainya apa?
Ya, nilainya yang akan kita masukkan itu adalah di bawah 25 tahun. Kita coba dinilai, kita masukkan satu di bawah, saya paste di sini di bawah 25 tahun, add, ya. Saya copy keduanya, apa itu? Ya, 2, saya paste, 26 sampai 35 tahun, add. Kemudian 36 sampai 45, ini saya copy. 3 berarti paste, add. Kemudian yang keempat di atas 45 tahun. 4, saya ketikkan angka 4, add. Oke. Nah, di sini ada untuk rata kiri kanan untuk diisi di sini. Kita letak apa? Kita senterkan saja biar di tengah dia, ya. Kemudian berikutnya ada level pendidikan. Oke, saya paste. Tidak bisa. Kenapa? Karena di nama variabel itu tidak mengenal spasi. Ya, jadi bagaimana caranya? Seperti ini, kita kasih underscore. Baru kita copy. Ya. Underscore, paste. Nah, baru bisa ya. Ya, education level. Kalau kita kasih spasi, dia katanya illegal karakter. Desimalnya 0 kan. Kemudian kita copy ini mungkin. Kalau di label dia bisa pakai spasi. Nah, isinya apa? Isinya adalah mulai dari high school, ya, 1, oke, apa dia? 1 high school. Oh, kebalik ya, sorry. 2, ya, 2, ya. Nah, add, ya. Kemudian 3, copy. Ini 3, paste, add. Nah, gitu. Kemudian 4, copy. Nah, add. Ya cuma 4 ya. Nah, oke. Nah, ingat gimana cara ngeditnya tadi? Kita ingin mengedit, kebetulan kita salah mengisi nilainya. Contoh ini, pria kita ingin ganti jadi male, ceng. Wanita jadi female, ceng. Oke. Dia udah berubah. Kemudian untuk pekerjaan, kita kasih pekerjaan. Paste. Desimalnya 0 kan saja. Di label bisa kita kasih juga pekerjaan. Nilainya 1 apa? Mungkin sektor pemerintah atau sektor publik, ya. Public sector atau government sector. Add. Kemudian ada sektor swasta. 2. Kemudian ada kerja sendiri atau entrepreneurship. Nah, add. Kemudian ada other. Copy. 4. Paste. Klik OK. Nah, ini untuk demografi responden. Nah, kita masuk ke
variabel, ya. Pertama brand image. Nah, yang kita masukkan adalah item-itemnya. Pertama B1, BI1, ya. Kita paste, desimalnya 0 kan. Labelnya apa? Mau kasih label? Boleh. Mau dikasih tidak? Nah, saya coba mengasih label. Ya, copy. Di sini saya pindahkan. Nah, isinya apa? Value. Nah, tadi 1 saya bikin sangat tidak setuju. 2 ya, tidak setuju. 3 cukup setuju. 4 setuju. Tambahkan 5 sangat setuju. Oke. Nah, kemudian BI brand image item kedua. Ini kita nolkan. Kita kasih labelnya boleh diisi, boleh tidak. Tapi bagusnya diisi. Terus di sini. Nah, bisa kita copy yang di atas. Untuk nilai yang di atas bisa kita copy. Nah, dipindahkan ke bawah, di paste. Nah, ini ingat, ini bagusnya tengah. Enter. Sorry. Nah, ya. Kemudian BI3. Ya. Nah, ini. Ya. Kita copy juga labelnya. Nah, ini bisa kita copy yang nilainya. Ya, ini kita bikin center. Mau cepat, nah gitu. Kita copy bisa. Kita sudahkan yang sampai BI 4 dulu. Sebenarnya kita bisa copy paste saja. Ini BI 4, meriknya 0, sorry desimalnya 0. Ya, kita pindahkan, kemudian ini kita copy, paste. Nah, ini di tengah. Ya. Nah, ini kita coba copy main cepet ya. Nah, kita copy. Nah, bisa nggak ini copy? Bisa. Nah, ini kita 0, 0, 0, 0. Dan ini kita juga mau copy. Ada 4. Nah, oke. Ini kita copy. Paste, paste, paste. Nah, ini kita ambil tengah. Ini kita biarkan saja dulu, nanti dia berubah sendiri. Ya. Kita copy yang BA. Ada 4 item. Ini kita nolkan. Nah, kita copy. Nah, ini kita copy. Nah, copy, paste, 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 paste. Nah, kemudian yang customer trust, dia ada 4 item. Kita paste. Ini kita nolkan. 0. Nah,
Ini kita copy labelnya, ya, paste. Ini bisa kita copy, paste, 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 ya. Nah, ingat ini boleh kita center. Jadi kita biar rapi nanti pas mengisi data di data view. Nah, nah kita sudah selesai mengisi variabel view. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data view. Ya, silakan klik di fasilitas di kiri bawah, data view. Kita akan memindahkan data-data dari kuesioner penelitian. Nah, angka 1 sampai ke bawah, ya, sampai berapa jumlah responden kita. Dimisalkan responden kita ada 30 saat ini. Jadi, angka 1 sampai 30 itu mewakili responden. Umpama responden pertama dengan jenis kelamin pria. Nah, kita ketik apa? Kita ketik di sini ada kodenya, ada 1 male, 2 female. Berarti pria kita ketik male, usianya kita anggap di atas 45, ya. Berarti kodenya 4. Pendidikannya mungkin high school 1, pekerjaannya sektor pemerintah 1. Kemudian jawaban untuk kuesioner variabel, indikator variabel. Umpama responden pertama untuk item BI1 dia menjawab cukup setuju. Berarti yang kita masukkan adalah angka 3. Kita masukkan angka 3. Untuk BI2 dia jawab setuju, berarti kita ketik angka 4. BI3 sangat setuju 5. B4 umpama sangat tidak setuju 1, berarti selanjutnya mungkin dia jawab tidak setuju angka 2. Nah, ini kita isi sampai CT4. Nah, saya main cepat saja. Nah, kemudian untuk respon yang kedua mungkin female, perempuan. Usianya mungkin di rank yang ketiga. Kemudian level pendidikannya yang kedua. Pekerjaannya mungkin 2. Ya, ini mungkin main cepat saja kita. Atau kita pingin cara yang berbeda nih, silakan diklik value label. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita mau mengisi jenis kelamin responden ketiga adalah female, ya. Kemudian usianya 26 sampai 35. Kemudian pendidikannya undergraduate. Kemudian pekerjaannya umpamanya Hoser. Yang BI1 dia jawab mungkin tidak setuju. Kemudian BI2 dia setuju. Nah, itu seterusnya. Jadi kita cukup menekan mengklik fasilitas value label. Bisa kita kembalikan. Nah, mungkin main cepat kita copy aja. Tapi jangan melakukan seperti ini ya di penelitian yang sebenarnya. Jadi kita anggap kita mengisi data untuk 30 responden. Kita variasikan. Umpama ya.
Nah, kita anggap kita sudah selesai mengisi data view. Jadi kita sudah memiliki rekap data, maaf masih kurang ya, masih 29. Kita sudah memiliki rekap data untuk 30 orang responden. Nah, ini kan misal, nah kita sedang latihan. Kalau dalam penelitian sebenarnya kita kan tidak boleh mengcopy-kopinya. Step selanjutnya kita akan mencoba mencari total dari masing-masing variabel, kemudian rata-ratanya. Artinya apa? Total dari brain image atau BI1 sampai BI4 ya, dan variabel-variabel lainnya dengan menggunakan fasilitas compute. Nah, bagaimana caranya? Silakan klik fasilitas transform, kemudian compute variable, silakan diklik. Nah, di sini ada target variable dan numerik. Nah, kita bikin target variabel. Kita akan bikin variabel baru, namanya ketik total. Ya, nama variabel ingat tidak boleh ada spasi. Kita ganti spasi dengan underscore. Total BI. Ya, total BI. Kemudian pindahkan kursor, klik di numerik. Caranya adalah BI kan ada 4 item. Nah, coba sort, dia kelihatan. Double klik di BI1, dia akan pindah sendiri. Plus, double klik di BI2, plus, kemudian double klik di BI3, plus, kemudian BI4. 1, 2, 3, 4. Oke. Muncul output. Ini kita minimize. Nah, coba perhatikan, geser ke ujung. Nah, muncul variabel baru yaitu total BI. Selanjutnya untuk total PV. Ada 4 item, PV1 sampai PV4. Ya. Klik transform, compute variable. Ini kita delete. Kemudian kita bikin total PV. Ya. PV mana? 1, 2, 3, 4. Ya. Ini double klik di PV1 plus, double klik di PV2 plus, selanjutnya sampai 4. Sorry. PV1, 2, 3, 4. Oke. Minimize. Nah, sudah ada total PV yang transform, compute. Kita akan mentotalkan BA1 sampai BA4. Ini kita delete. Kita bikin nama variabelnya total BA. Ya. Double klik, dia akan pindah ke sini, plus BA2 plus 3 plus 4. Sudah? Oke. Minimize, dikecilkan. Sudah muncul totalnya. Kemudian transform, compute. Kita bikin total CT. Ini kita delete. Ya. Sorry. Ya. CT1 plus CT2
plus CT3 plus CT4. Sudah, ya. Nah, minimize dalam bentuk totalnya. Nah, kemudian kita akan cari rata-rata. Rata-rata rumusnya berarti total dibagi banyak item. Total dibagi banyak item, maka kita dapat rata-rata. Coba transform compute variable. Kita bikin pertama ini adalah rata apa pertama BI, ya, rata-rata BI. Nah, caranya adalah kita delete, ya, kita hapus total BI, double klik, dibagi 4. Oke, kita minimize rata-ratanya. Kemudian untuk PV kita transform compute, ini rata-rata PV, ya, ini kita delete, kita bikin total, double klik di total PV bagi 4. Oke, ya, dikecilin, ini dikecilkan, sudah ada. Kemudian yang variabel yang ketiga, klik transform compute variable, ini kita delete, bikin total, rata-rata BA. Nah, berarti total BA, double klik, ya, bagi 4. Oke, kecilkan saja. Kemudian yang terakhir CT, transform compute variable. Ini kita bikin nama variabelnya rata-rata CT. Ini kita delete saja. Double klik di total CT bagi 4. Oke. Nah, ini kita minimize. Jadi kita sudah selesai mencari total variabel dan rata-rata variabel. Nah, data-data ini sudah siap atau sudah ready untuk diolah ke tahap pengolahan data selanjutnya. Selamat bekerja, selamat mencoba, salam bahagia, salam sehat selalu, sampai jumpa di tutorial berikutnya.